Selain profesi, di luar profesi, saya juga istri dan ibu dari 2 orang anak, yang hal tersebut, membuat erat gitu kaitannya dengan, apa sih tantangan yang sering dihadapi keluarga gitu dan seperti mungkin yang ibu-ibu alami juga di saat ini, seperti itu. Nah, boleh dimulai? Ya, teteh-teteh sekalian, di masa sekarang ini banyak sekali berita-berita yang mungkin teteh-teteh sering baca di media online. Soal utang pinjol RI tembus di 74,48 triliun per September 2024. Ini kenaikannya cukup tinggi dari tahun sebelumnya ke tahun saat ini. Selanjutnya, stres karena uang bisa jadi gangguan mental. Terus ada juga sederet cerita kasus judi online dari mulai guru hingga polisi. Dan yang paling menyedihkan baru-baru ini terjadi ada sepasang suami istri di mana mereka itu bersedia nih rela untuk jual ginjalnya untuk melunasi pinjol yang mereka ambil. Dan yang terakhir ternyata menurut survei hanya 12,6% itu masyarakat punya rencana terkait dengan keuangan gitu. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan dengan berita-berita ini adalah dampak dari tidak memiliki perencanaan keuangan. Simpelnya, perencanaan keuangan itu apa? Jadi kita itu punya tujuan nih atas harta ataupun uang yang kita miliki. Seperti itu. Next. Nah, untuk di sini kita dapat melihat ya yang mungkin juga relate nih kemarin sempat kita mengalami pandemi di mana banyaknya yang putus kerja, terus bisnisnya juga mengalami penurunan omset gitu. Nah, berdasarkan data dari survei Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di Juni 2020, bahwa ini menunjukkan Indonesia ini termasuk negara yang rentan atau tidak siap menghadapi krisis ekonomi. Jadi dalam survei tersebut, ketahanan Indonesia tergolong rendah. Sebanyak 46 responden mengaku dana darurat. Jadi ketika saat itu dana darurat yang dimiliki itu hanya cukup untuk sepekan atau seminggu. Nah, jadi dari sini tuh terlihat bahwa kalau untuk tidak memiliki dana darurat, padahal itu salah satu komponen yang penting dalam perencanaan keuangan. Karena kan hal-hal yang darurat ataupun tidak kita tahu itu kan memungkinkan terjadi ya. Seperti kayak kemarin kita ada pandemi, itu sangat membutuhkan namanya dana darurat. Next selanjutnya, dan ternyata sesuai dengan acara hari ini yaitu kajian muslimah, sudah memang takdirnya gitu ya Bu, dan tata-tata semuanya, bahwa menurut survei berdasarkan survei Dana Reksa Research Institute di tahun 2022, mayoritas atau 39,56 responden ini mengaku pengambilan keputusan dalam rumah tangganya itu diambil oleh pihak istri. Sesuai ya, biasanya julukannya kan istri itu menteri keuangan. Jadi bukan cuma juru bayar, tagihan ini itu, bayar sekolah gitu. Terus mungkin belanja bulanan, belanja beras, tapi juga istri itu bisa nih mengelola keuangan. Nah itu niatannya, goalsnya hari ini. Jadi kita itu sebagai perempuan, sebagai istri itu kelaknya bukan cuma juru bayar, tapi juga benar-benar mengetahui cara mengelola keuangan keluarga yang baik. Nah, terus kenapa harus melakukan perencanaan keuangan? Mungkin tadi kalau misalnya udah lihat dampak buruknya dari tidak memiliki perencanaan keuangan, jadi kita bertanya, apa sih yang penting dari perencanaan keuangan gitu? Manfaatnya itu yang pertama adalah stabilitas rumah tangga. Jadi dengan mengelola keuangan yang baik, ini akan berkontribusi nih Bu pada stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Kita bisa kaitkan dengan tadi kasus yang pertama, timbulnya pinjol itu bisa jadi juga karena keluarganya kurang sejahtera. Jadi antara kebutuhan sama pendapatannya tidak balance, tidak sesuai. Makanya ada triggers ataupun pemacu gitu ya untuk mengambil pinjaman. Terus yang kedua, dengan perencanaan keuangan maka jelas juga tujuan keuangan keluarga. Baik dari keuangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Contohnya apa? Jadi jelas nih, kalau untuk jangka pendek, semisal tahun depan si kakak nih mau sekolah SD, masuknya kita harus siapin uang masuknya. Kalau untuk yang jangka panjang, keluarga nih kayaknya
baik ya kalau misalnya kita merencanakan misalnya berangkat umroh sekeluarga, itu kan jangka panjang. Jadi kita juga bisa merencanakan. Jadi plannya tuh jelas gitu, rencana yang mau dituju tuh apa untuk keluarga. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran. Nah, kalau istilah kerennya mah mindful. Jadi lebih sadar atas pengeluaran yang kita lakukan, tidak impulsif gitu. Jadi beli itu berdasarkan kebutuhan, bukan karena keinginan. Dan yang terakhir, kebebasan finansial. Kalau ini bukan berarti kita bebas nih beli barang apapun yang kita inginkan, tapi lebih ke membebaskan diri dari kekhawatiran. Jadi istilahnya kalau misalnya tadi kalau misalnya namanya punya rumah tangga, punya rumah, selalu ada hal-hal yang timbul. Misalnya tiba-tiba atapnya bocor gitu. Ibu nggak usah khawatir karena tadi udah disediakan alokasi dana darurat untuk membetulkan misalnya atap yang bocor. Gitu itu lebih kebebasan finansial yang diterima nih sebagai keluarga. Nah, lalu tadi kalau udah tahu kenapanya harus perencanaan keuangan, sekarang bagaimana caranya untuk memulai perencanaan keuangan? Di sini ada step-step ringkasnya, ada 5 step. Yang pertama penilaian. Jadi penilaian ini membuat inventarisir atas aset, liabilitas gitu ya, dan juga pendapatan. Jadi pencatatannya itu berdasarkan keluarga kita itu punya asetnya apa, misalnya rumah, mobil, itu dicatat nih sebagai penilaian atas aset yang kita miliki. Lalu kedua, tahapan kedua untuk merencanakan keuangan itu adalah dengan membuat anggaran. Jadi kan supaya lebih mindful, tidak impulsif, kita perlu adanya target pengeluaran. Jadi mengelola aliran kas keluarga secara efektif. Jadi kita tahu kemana saja sih arus keuangan keluarga kita bermuara gitu. Apakah hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tersier, primer, atau sekunder. Lalu ketiga, penentuan tujuan. Jadi dalam perencanaan keuangan, tujuan itu penting Bu, supaya tahapannya juga jelas gitu yang mau dituju. Tadi misalnya tujuannya mau mengumpulkan dana pendidikan anak kah, atau untuk mengumpulkan dana naik haji, atau misalnya tadi ada yang sempat sebut juga untuk mengumpulkan dana pensiun. Nah itu juga harus dijelaskan tujuan keuangannya itu mau kemana dan apa. Dan yang keempat, strategi investasi. Untuk ini lebih cenderung, lebih spesifik lagi untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko dan juga tujuan keuangan kita. Dan yang terakhir tentu saja ada namanya peninjauan berkala untuk melihat nih apakah rencana yang kita setting di awal itu sudah sesuai belum berjalannya. Jadi kita bisa evaluasi ketika ternyata untuk tujuan yang misalnya dana haji ini masih bisa ditunda nih karena ada yang lebih urgent, misalnya dana pendidikan anak untuk masuk SD. Seperti itu. Next kita ke penjelasan per masing-masing langkah ya Bu. Nah di sini ada penilaian atau financial check up. Nah layaknya kalau misalnya teteh-teteh di sini sakit pasti kan berobat gitu ya ke dokter. Ceritain keluhannya apa supaya dokternya tuh matching nih antara diagnosa sama obatnya. Sama halnya dengan kondisi finansial atau kondisi keuangan. Sebelum kita tahu apa yang harus kita perbaiki, kita lakukan dulu financial check up. Nah, financial check up ini ada toolsnya atau alatnya. Ini bisa dilihat di payung pribadi yang mungkin teteh-teteh awal sudah terima selembarannya gitu ya. Bisa dicek, di-download, di dalamnya ada namanya menu financial check up. Fungsinya apa? Jadi untuk financial check up sendiri tadi untuk mengetahui kondisi kita saat ini. Jadi isiannya kita tuliskan misalnya aset yang kita miliki apa, nilainya berapa nilai tabungannya kita, apakah kita memiliki hutang gitu. Itu dimasukkan di menu yang financial check up. Mungkin sambil dicek juga yang tadi sudah di-download ya supaya lebih jelas. Nah di sini di financial check up. Nah kita masukkan data-data tersebut dan nanti akan keluar hasilnya. Apakah kategori keuangan kita saat ini itu ideal? Semuanya sudah sesuai nih. Tabungannya ada, asetnya sehat. Terus hutangnya juga hutang sehat, tidak melebihi dari
rasio yang ditentukan atau tidak ideal. Oh ternyata dari pendapatan yang kita terima nih mayoritas masuknya itu malah ke pengeluaran yang sifatnya konsumtif, nggak punya tabungan, makanya masuk ke kategori yang tidak ideal. Atau nihil, kalau nihil ini kemungkinan besar ada data-data yang tidak dimasukkan. Seperti itu. Nah, jadi dari tadi penilaian ini kita tahu, oh mana ya yang harus diperbaiki. Tadi misalnya kurang menabung, oh berarti porsian tabungan kita per bulannya harus ditambah. Atau, oh ternyata nilainya kita itu terlalu banyak nih hutangnya. Nah itu mulai diturunkan, mulai dikurangi untuk berhutang. Next, untuk tahapan yang kedua dalam perencanaan keuangan, itu adalah membuat anggaran keluarga yang sehat. Nah, tahapannya kita melakukan pemantauan pengeluaran. Ini mungkin udah sering juga dilakukan ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan ahli sejarah, suka mencatat gitu apa aja yang sudah terjadi, apa pengeluaran yang keluar gitu ya. Mulai dari belanja bulanan, bayar SPP anak. Nah, itu ibu catat nih supaya ibu tahu tracknya. Oh, ternyata dalam sebulan ini ibu banyaknya pengeluarannya itu yang berdasarkan tadi belanja-belanja yang nggak penting bu gitu, bukan kebutuhan tapi keinginan. Atau misalnya oh ternyata dalam sebulan ini terlalu nominal kewajiban kita tuh lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Jadi itu kita track down dulu, kita list gitu ya pengeluaran kita apa saja supaya kita dapat gambaran jelas porsi anggarannya kita itu berapa saja yang buat kebutuhan, berapa saja yang butuh untuk keinginan, berapa saja yang untuk persiapan tadi tabungan. Nah terus kita tetapkan prioritas. Tadi juga sempat Ustazah sebut kalau harus kita melakukan prioritasasi atas kebutuhan. Jadi apakah kebutuhan yang mendesak, kurang mendesak, atau sama sekali tidak mendesak. Jadi penting untuk yang namanya menetapkan prioritas. Kalau di sini kita lebih mengutamakan ke kebutuhan yang sifatnya kebutuhan primer atau yang kebutuhan yang memang tidak bisa digantikan gitu ya, seperti tempat tinggal, dana pendidikan sebelum memenuhi yang namanya keinginan. Dan yang ketiga, mengalokasikan dananya. Jadi dari yang tadi anggaran tersebut kita alokasikan teteh-teteh semuanya. Mana yang masuk ke kebutuhan, mana yang masuk ke tabungan, dan juga mana yang untuk hiburan gitu. Dan terakhir sama evaluasi lagi dari anggaran yang kita buat nih sudah sesuai belum gitu. Pada saat ini realitanya sesuai terjadi, misalnya oh kebutuhan memang sekian rupiah yang keluar. Oh untuk yang namanya tabungan itu berapa yang keluar, itu dievaluasi. Karena kondisinya itu kan mungkin berbeda ya. Mungkin saat ini tadi kakaknya baru mau masuk SD. Nah tahun depan atau bulan depan kan udah nggak ngomongin uang masuk lagi nih, tapi ngomonginnya SPP-nya. Jadi disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga pada saat itu. Nah dari anggaran yang tadi ini bisa lebih detail teteh-teteh lihat melalui pie chart yang ada di layar. Jadi kita sebutnya metode budgeting, di mana metode budgeting ini tuh memenuhi 3 komponen kebutuhan hidup. Yang pertama, komponen kebutuhan masa kini. Yang kedua, komponen kebutuhan masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah komponen kebutuhan masa sulit. Nah, jadi kalau untuk komponen yang masa kini, itu kita alokasikan ke pos yang living. Di mana isinya itu adalah biaya hidup yang sifatnya primer, tidak bisa digantikan dan pemenuhannya itu harus segera, jadi mendesak gitu. Kayak biaya makan kan nggak mungkin ditunda ya Bu, masa sebulan full puasa kan nggak mungkin, cuman karena kita mau misalnya tujuan keuangan kita berangkat haji secepat-cepatnya gitu kan, nggak mungkin. Makanya tetap post living itu selalu ada, di mana ada biaya makan, transportasi, belanja bulanan. Terus di post living ini bukan cuman tadi biaya kebutuhan hidup saja, tapi ada juga yang namanya kewajiban. Seperti cicilan, SPP anak, dan tadi disebutkan zakat, sedekah itu juga masuk ke post living. Jangan lupa alokasikannya langsung bisa melalui wakaf Darut Tauhid, seperti itu. Dan selanjutnya di pos yang 30% ini adalah pos yang memenuhi komponen kebutuhan masa yang akan datang dan masa sulit. Karena di dalamnya terdapat tabungan, investasi,
asuransi, dan dana darurat. Makanya kita sebut nih posnya saving. Nah, artiannya bukan cuma saving dalam artian bahasa Inggris translate Indonesia menabung ya. Tapi saving ini juga bisa diartikan dengan menyelamatkan. Kenapa menyelamatkan? Karena dilihat bahwa di pos saving ini ada ada pos asuransi dan dana darurat. Semisal anggota keluarga kita sakit, kalau kita punya asuransi Bu, ada pihak asuransi nih yang mengcover biaya yang muncul ketika keluarga kita sakit, dibayarin gitu ya. Beda halnya kalau kita nggak punya asuransi, mau nggak mau ada biaya yang timbul. Nah, biaya yang timbul ini bisa mengganggu atau masuk ke pos pengeluaran yang sudah kita set seperti ini. Apakah misalnya jadi menambah di biaya living karena ada biaya obat gitu ya, atau mengurangi tabungan yang kita miliki karena tadi kita nggak punya asuransi nih, jadi mau nggak mau uang pribadi kita harus keluar gitu kan untuk resiko dari resiko sakit. Atau yang kalau yang dana darurat ini lebih urgent lagi, kayak kemarin terjadi pandemi, banyaknya yang tidak berpunya penghasilan, itu kan tetap harus hidup ya. Selama kita hidup itu pasti mengeluarkan biaya gitu, entah untuk makan, transport gitu. Butuh namanya dana darurat. Ini dialokasikan per bulan, kalau secara idealnya itu adalah di 30% dari pendapatan keluarga yang diterima. Lalu yang terakhir, post playing, ini adalah komponen kebutuhan masa kini yang paling menyenangkan. Jadi teteh-teteh jangan pusing, waduh semuanya masuknya ke living, biaya gitu semuanya beban, aduh harus nabung banyak gitu. Biaya kalau misalnya dapat undangan hitanan ataupun nikahan, budgetnya dari mana? Ya ini dari pos yang playing tadi. Jadi semuanya sudah dialokasikan. Jangan sampai tercampur. Mana yang biaya hidup, mana yang untuk menabung, mana juga yang untuk senang-senang. Gitu ya Bu. Terus next. Nah, kalau tadi sudah dianggarkan budgetingnya, sekarang kita tentukan nih tujuan keuangan keluarga kita itu apa. Mulai baca dari yang paling bawah ke atas berdasarkan jangka waktu terdekat sampai dengan jangka waktu yang lebih lama. Yang paling dekat itu dengan mempersiapkan tujuan keuangan melalui asuransi. Nah, asuransi ini fungsinya adalah proteksi atas risiko finansial yang mungkin terjadi. Semisal tadi sakit atau misalnya kita mendapatkan musibah, tadi kecelakaan, kebakaran gitu ya. Itu ada asuransi ini yang melindungi diri kita sendiri, ataupun yang paling terakhir dan paling tinggi ibaratnya untuk resiko finansial adalah resiko jiwa. Ketika kita meninggal gitu ya, ada ahli waris yang bisa diteruskan nih hidupannya. Terus lanjut ke investasi, tujuan keuangan kita ini lebih ke membangun portofolio investasi yang beragam. Apa sih portofolio gitu? Jadi produk-produknya itu nggak cuma satu. Jadi misalnya keluarga yang A ini portofolionya itu punyanya reksadana, deposito, saham gitu ya. Dan pastikan portofolio investasi ini masuknya ke yang akad syariah supaya berkah ya Bu. Jadi enggak yang konvensional. Terus yang ketiga, tujuan keuangan untuk pendidikan anak. Jadi kalau misalnya yang sudah berkeluarga, punya anak yang akan mendekati masa sekolah gitu, tujuan keuangannya adalah untuk pendidikan anak, untuk merencanakan tabungan pendidikan untuk anak-anak. Lalu yang kedua, itu adalah menyiapkan dana darurat. Nah tadi ini itu untuk menghadapi situasi darurat seperti tadi ketika ada pandemi atau tiba-tiba suami dapat pemutusan kerja gitu. Kita sebagai keluarga itu masih bisa melanjutkan hidup karena tadi punya dana darurat. Dan yang terakhir yang paling puncak dalam perencanaan tujuan keuangan yaitu adalah menyiapkan dana pensiun. Jadi ketika usia produktif kan ibaratnya mengumpulkan dana sebanyak mungkin ya Bu, supaya kita itu ketika usia pensiun atau sudah tidak produktif bisa hidup tetap nyaman. Sama standarnya yang misalnya seminggu sekali bisa makan daging, ketika pensiun ya sama gitu, nggak tiba-tiba langsung turun cuma makan tahu tempe. Seperti itu. Nah lanjut. Next. Nah tadi kan sudah mengetahui tujuan keuangannya itu untuk apa.
Nah, lebih khusus untuk investasi, ini ada strateginya. Karena investasi sendiri ini kan cukup baru-baru lah yang diketahui ya. Dan ini juga memiliki resiko yang cukup tinggi. Jadi perlu kita ketahui strateginya. Jangan sampai ketika kita mulai investasi, karena kita tidak tahu strateginya, kita malah merugi. Nanti malah yang bukannya senang, malah jadinya trauma gitu. Yang pertama, strateginya adalah ketahui profil resiko. Simpelnya untuk profil resiko itu indikator berapa besar gitu ya toleransi TTTT di sini atas kerugian. Apakah moderat, konservatif, moderat atau agresif. Kalau konservatif itu bisa diartikan maunya yang aman-aman. Kalaupun misalnya untung sedikit nggak apa-apa, yang penting aman gitu ya, modalnya nggak berkurang. Kalau yang moderat nggak apa-apa deh, rugi sedikit tapi sedikit mungkin gitu untuk dapat untung. Tapi kalau yang agresif ini lebih-lebih nih, dia berani mengambil resiko untuk memaksimalkan keuntungan yang dia inginkan. Itu di profil resiko. Yang kedua, balik lagi menentukan tujuan keuangan TTTT. Karena beda instrumen keuangan atau produk itu menentukan dari tujuan keuangan kita. Apakah tujuan keuangan kita itu masuk di jangka pendek, jangka panjang itu berbeda. Semisal saya maunya 3 tahun ke depan misalnya punya 100 juta. Itu kan jangka pendek ya. Bisa pakai instrumen-instrumen keuangan yang memang returnnya lebih stabil dan memaksimalkan keuntungan di 3 tahun. Tapi semisal tujuan keuangan TTT ada yang misalnya lebih jangka panjang nih. Mau sekarang umur 30 misalnya, mau pensiun di usia 55 tahun punya dananya 1M. Bisa tuh dialokasikan dananya itu di saham. Tentu saham syariah, karena kenapa? Saham itu returnnya tinggi tapi memang membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk memaksimalkan return atau keuntungan. Dan yang ketiga ini punya alokasi khusus. Jadi kalau investasi jangan sampai uang dapurnya TTT dipakai, bahaya. Kenapa bahaya? Karena investasi ini tadi untuk dapat untung tuh perlu waktu yang lama. Kalau pakai uang dapur, ketika kita poskan investasi, lah besok makannya apa? Gak bisa ya, jadi memang harus alokasi khusus Bu. Dialokasikan di dana yang saving, investasinya mau berapa persen. Kalau bisa juga pakai uang dingin, idle money. Jadi kiranya, oh punya nih dana 1 juta dalam kurun waktu 2 tahun, 3 tahun kayaknya nggak kepake deh. Taruh di investasi supaya tadi return atau keuntungannya maksimal. Dan yang terakhir adalah konsisten. Saat ini inflasi sudah semakin tinggi, kurang lebih di 1,84% inflasi pada saat ini. Jadi untuk investasi itu sangatlah dibutuhkan gitu ya untuk melawan inflasi. Jadi dimulai dari sekarang meskipun kecil, asalkan rutin itu bisa disisihkan per bulan. Karena kalau untuk investasi ini mulai dari 50.000 juga sudah bisa Bu. Asalkan tadi cocok dengan profil resikonya, tujuan keuangannya jelas, jadi pilih instrumennya pun tidak salah. Karena kalau udah salah instrumen, bukannya seneng, malah trauma. Jadi nggak mau lagi coba investasi. Next. Nah, tadi kalau udah bahas tahapan-tahapan perencanaan keuangan, lalu sekarang kita bahasnya apa sih yang perlu diperhatikan dalam perencanaan keuangan? Yang pertama komunikasi, tentu saja ya penting. Karena kan kita keluarga nih, bukan cuma sendiri. Ada suami, ada anak gitu ya. Yang kita komunikasikan, bicara terbuka tentang keuangan kita, tujuan dan juga rencana. Nah di sini mungkin siapa yang nggak tahu nominal gaji suaminya? Pasti tahu kan? Nggak mungkin diem-dieman gitu kan? Apalagi hubungannya soal keuangan keluarga. Terus kedua, transparansi. Bagikan semua informasi keuangan secara transparan. Jadi kalau misalnya udah tujuan keuangannya jelas, jelasin, oh ini sebulannya kalau kita mau misalnya umroh nih Ramadan tahun depan, kita harus nabung sekian. Jadi nanti untuk biaya-biaya yang lain yang kiranya belum urgent, kita tahan dulu. Kita utamakan sih tadi untuk umroh. Terus kerjasama. Nah kerjasama ini tentu saja melibatkan semua keluarga. Maksudnya kalau misalnya untuk yang suami istri gitu ya, suaminya juga terlibat membuat anggaran dan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir partisipasi aktif. Libatkan suami dalam membuat keputusan. Jadi ketika misalnya sudah melakukan anggaran, jangan sampai cuma ibu yang hemat. Tapi bapak enggak nyampe tuh Bu.
tujuan perencanaan keuangannya nggak jadi-jadi kita berangkat umrohnya gitu ya. Jadi harus ada partisipasi aktif. Nah kalau untuk yang ini itu juga bisa dibantu melalui aplikasi yang tadi saya sebutkan, melalui payung pribadi. Ada namanya fitur urun. Jadi di situ belum. Jadi di situ bisa nih kita melakukan pencatatan secara transparansi, ada kerjasama, apa sih yang kita mau tuju pada saat ini gitu ya. Berapa partisipasi aktif dari si bapak, dari suami, berapa partisipasinya ibu, itu bisa dicatat melalui fitur namanya payung urun. Next, nah setelah kita tahu apa yang harus kita perhatikan dalam perencanaan keuangan, ini juga ada nih poin-poin kesalahan finansial yang harus dihindarin. Supaya apa? Supaya hidupnya lebih tenang. Yang pertama pastinya adalah hidup di atas kemampuan. Ini udah paling jangan ya Bu. Istilahnya BPJS, biaya pas-pasan jiwa sosialita. Ada istilahnya juga yang bilang kalau biaya hidup itu murah, tapi gaya hidup yang mahal. Nah itu jangan. Pastikan kita memang hidup berdasarkan kemampuan kita. Terus yang kedua, tidak mencatat pengeluaran. Ini sering diabaikan, padahal penting. Jadi ibu jangan cuma tulis pengeluarannya, beli cabai, beli apa. Itu aja cuma yang ditulis. Tapi kalau jajan-jajannya nggak ibu tulis, nggak ketahuan ya. Ternyata uangnya banyaknya ke jajan, bukan belanja buat masakan. Dan yang ketiga, hanya fokus pada masa kini. Nah ini juga kaitannya dimana kayak tidak mempersiapkan dana darurat dan tujuan keuangan jangka panjang. Jangan kaget tiba-tiba, aduh tahun depan ternyata kakak sekolah. Terus ujung-ujungnya apa Bu? Mampir ke Pegadaian, gadai emas gitu ya buat biaya masuk. Jangan sampai ya Bu. Terus yang keempat adalah menunda investasi. Tadi dengan tingginya inflasi, contohnya ini deh, kalau misalnya punya, tahu Momogi yang dari awalnya besar jadi kecil, itu tuh contoh real di mana inflasi itu terjadi. Harga sama, cuman isinya lebih sedikit gitu kan. Nah, untuk menunda investasi itu sangat tidak sangat menjadi salah satu kesalahan finansial. Dengan kayak mengandalkan tabungan biasa itu juga tanpa memanfaatkan instrumen investasi untuk melawan inflasi. Karena kalau taruh di tabungan kemungkinan besar kegerus sama inflasi, kepotong biaya admin gitu ya. Lebih baik dimulai untuk berinvestasi. Nah, terus kalau dari semuanya bisa disimpulkan, tips dalam perencanaan keuangan itu yang pertama adalah disiplin. Jadi tadi kan sudah dibuat anggarannya, udah dicatat bagus nih Bu, berapa post savingnya, berapa post livingnya, berapa post playingnya. Nah selanjutnya adalah disiplin dalam menerapkannya. Jadi Ibu teratur dalam melakukan pengeluaran, jadi sesuai dengan anggaran yang sudah Ibu tentukan. Terus yang kedua, gunakan rekening terpisah. Jadi kan tadi kalau kembali di budgeting, itu kan ada 3 tuh, post saving, post living, sama post playing. Kalau untuk post yang living, biaya kehidupan, Ibu bisa gunakan rekening payroll nih, rekening operasional yang biasanya buat bayar-bayar tagihan listrik, tagihan air, internet, SPP anak sekolah. Nah itu gunakanlah satu rekening khusus untuk biaya hidup atau pos yang living. Nah selanjutnya untuk yang saving, Ibu pisahkan ke rekening yang lain. Boleh beda bank atau cuma beda rekening, itu gak masalah. Yang penting dipisahkan. Supaya apa? Supaya gak terganggu nih Bu, Ibu gak gatel, masih ada nih uangnya segini pakai buat jajan gitu. Masih ada nih segini kita beli baju aja yuk anak-anak gitu. Jangan, jadi kalau udah buat niatnya nabung, pisahkan rekeningnya. Kalau bisa, rekening yang gak punya m-banking. Jadi kalau Ibu mau keluarin itu tuh repot gitu. Harus ke bank dulu, gak jadilah, udah repot, mendingan udah disimpan aja ke tabungan. Dan yang terakhir tadi untuk pos yang playing, Ibu bisa pakai digital wallet Bu, yang e-wallet. Mungkin kayak yang warna orange gitu ya, yang warna ungu, warna biru gitu. Supaya memudahkan ketika teteh-teteh ini bertransaksi di e-commerce kesayangan. Jadi udah nih diposkan aja, pokoknya sebulan jatah buat jajan, buat belanja ada di wallet yang A. Udah nggak diganggu. Jadi ketika memang yang A itu udah habis, ya udah berarti jatah senang-senangnya ya udah selesai.
gitu. Dan yang ketiga, ini kita bisa menggunakan alat bantu keuangan kayak tadi yang financial check up buat mengetahui kondisi keuangan kita. Terus sekarang juga banyak aplikasi digital buat melacak pengeluaran. Jadi ketika misalnya, oh hari ini misalnya ongkos transfernya sekian, masukin ke aplikasi gitu ya. Oh selanjutnya kita belanja bulanan. Untuk kebutuhan sebulan ini habisnya sekian gitu, ditaruh di aplikasi tersebut. Dan yang tadi juga untuk yang alat bantu bisa pakai yang payung urun tadi. Ketika kita punya target atau tujuan keuangan supaya terlihat transparansi berapa partisipasi per masing-masing anggota keluarga itu bisa dipantau melalui si payung urun. Dan yang terakhir evaluasi Bu, apakah dari rencana yang kita set ini sudah sesuai atau jangan-jangan wah ternyata dengan budgeting ini jadinya kok rasanya nggak nyaman ya hidupnya ya kayaknya terlalu ini terlalu ketat gitu, nggak bisa jajan ini, coba dievaluasi lagi apa mungkin komposisi hutangnya masih terlalu banyak sehingga biaya hidupnya lebih tinggi dan menekan si biaya yang senang-senang tadi gitu. Terus lanjut ke ilustrasi nih buat gambarannya gitu ya. Gimana sih pakai yang namanya metode 50 30 20? Ini ada ilustrasi keluarga namanya Bapak Budi. Bapak Budi ini penghasilan sebulannya 15 juta Bu. Hidupnya dengan satu istri dan satu anak yang usianya sekolah dasar. Nah, beliau ini punya kewajiban. Ada cicilan KPR senilai 2,5 juta dan biaya sekolah anaknya itu di 700.000 per bulan. Nah, dengan menggunakan metode 50, 30, 20 untuk pos yang living, kebutuhan hidup, untuk pos yang tabungan 30% dan untuk yang keinginan di 20%, ini sudah digambarkan. Jadi kalau di kebutuhan pokoknya, yang tadi kan isinya itu adalah kebutuhan primer sama kewajiban. Jadi ya biaya cicilan KPR-nya masuk di situ. Biaya sekolahnya juga masuk sama tagihan-tagihan listrik dan transport. Dan juga jangan lupa belanja bulanan ya untuk uang dapurnya juga sudah dialokasikan sebesar 2,8 juta nih per bulan. Jadi selama sebulan kebutuhan pokoknya keluarga Pak Budi ini di 7,5 juta. Ternyata besar gitu ya Bu ya. Kalau dilihat kenapa tadi masih ada komponen cicilan Bu. Karena kalau saat ini ya dengan kondisi tadi 15 juta per bulan kemungkinan besar pasti punya cicilan KPR gitu. Terus untuk yang pos savingnya ini dialokasikan di 30%. Kurang lebih di 4.500.000. Untuk apa saja? Nah, Bapak Budi ini mindful nih orangnya. Dia udah mengalokasikan tabungan darurat. In case kenapa-napa, atap bocor gitu ya, ban mobil kempes gitu ya atau rusak, ada nih tabungan dana darurat yang disediakan 1 juta sama Pak Budi. Ini pasti istrinya Pak Budi nih yang naruhin gitu ya. Terima gaji langsung ditaruh-taruh gitu. Terus ada asuransi juga nih 1 juta mengantisipasi ketika misalnya anggota keluarganya itu sakit. Dan untuk asuransi ini ya pasti pilihnya juga tadi yang akad syariah supaya berkah. Dan jangan khawatir kalau di payung pribadi juga kita punya produk asuransi itu juga asuransi syariah. Jadi lengkap. Bisa melakukan financial check up, bisa melakukan tadi pengecekan gitu ya. Bisa melakukan pengecekan ketika untuk partisipasi keuangan sama ketika mau untuk asuransi bisa juga dipilih ke payung pribadi. Dan investasi pendidikan anak. Dilihat ya kalau anaknya kan masih SD, panjang perjalanannya gitu ya, belum SMP, SMA, kuliah. Jadi butuhnya di investasi karena jangka panjang taruhlah di 1.500.000. Pak Budi ini bisa menyesuaikan, dia itu masuknya ke profil risiko mana. Kalau risikonya ternyata moderat, Bapak Budi masukinnya ke reksadana. Tapi kalau Bapak Budi ternyata agresif, bisa masuk ke saham syariah supaya lebih maksimal. Nah, masuk ke investasi jangka panjang. Ini Pak Budi anggarkan untuk dana pensiunnya, Bu. Jadi dia udah menganggarkan untuk pensiunnya ini di 1 juta disimpan di instrumen keuangan yang memang returnnya tinggi. Kayak reksadana campuran, saham ataupun taruh di emas gitu. Dia cicil emas gitu nanti ketika sudah terkumpul bisa nanti dijual dan ditaruh ke instrumen keuangan lainnya. Gitu. Dan yang terakhir untuk keinginan ada dialokasikan di 3 juta. Ini keperluannya ketika misalnya keluarga Pak Budi mau makan di luar, mau rekreasi, hiburan gitu ya. Ini dialokasikannya di sini. Ataupun misalnya mau belanja nih, adanya butuh tas baru, ada di sini di 800.000. Nah, kalau dari gambaran ini ada pertanyaan, gimana kalau misalnya ada kebutuhan yang mendadak?
tiba-tiba handphone Pak Budi rusak. Dan handphonenya itu diperlukan untuk kerja. Nah kalau di sini kan ada tabungan darurat, asuransi pendidikan anak jangka panjang, kemungkinan besar susah untuk ditarik ya Bu. Jadi tabungan dana darurat memang khusus untuk ketika kondisinya darurat. Cuma 1 juta nih misalnya baru mulai. Sedangkan harga handphone 3 juta. Terus 2 jutanya dari mana? Jawabannya bukan berhutang ya Ibu. Tapi kita pakai pos yang lain nih. Pos keinginan. Ini kan sifatnya tentatif. Bisa keluar, bisa enggak. Kalau misalnya tadi ada kondisi yang darurat, Pak Budi bilang sama keluarganya, Bu, bulan ini kita nggak jalan-jalan dulu ya, handphone Bapak rusak. Uang yang 1.200.000 ini bisa Pak Budi simpan dulu nih untuk beli handphone baru dalam 1 bulan. Bulan depannya kan belum kekumpul ya, kurangnya tadi kan 3 juta. Nah bulan depannya sama. Jadi selama 3 bulan Bapak Budi dan keluarga ini menerapkan delay gratification atau penundaan atas kesenangan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang memang sifatnya emergensi. Tadi handphonenya rusak. Jadi dengan ini, dengan pengelolaan keuangan yang udah dipos-poskan, ini meminimalisirkan keluarga Pak Budi untuk berhutang kembali. Gampangnya kan apa sih? Ambil handphone langsung pinjol gitu ya, pinjaman online. Tapi enggak, Pak Budi berpikir, oh saya kan udah punya cicilan KPR. Kalau misalnya ngambil utang lagi makin besar di sini. Nanti pasti akan berkurang. Di tabungannya berkurang, di kesenangannya berkurang. Jadi lebih baik menunda sesuatu saat ini. Tadi delay gratification itu menunda kesenangan untuk mendapatkan tadi kebutuhan yang sifatnya urgent, tapi juga tidak memberatkan ke depannya gitu. Makanya tadi dilakukan pos yang 50, 30, 20% gitu. Nah itu untuk slide terakhir dari saya. Mungkin silakan tete-tete di sini ada yang mau bercerita soal pengalaman perencanaan keuangannya ataupun juga mau bertanya, saya persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bakis, ingin bertanya. Di saat kita punya usaha sampingan, baru merintis, pasti kan ada hal-hal tidak terduga. Nah di saat kita membutuhkan, misalnya bulan pertama, kedua ternyata tiba-tiba ada kerugian yang agak lumayan. Nah untuk menutup kerugian itu dan mengantisipasi ke depannya, kira-kira pos mana yang bisa kita pakai? Terima kasih. Ya, pos mana yang kita pakai ketika baru mulai berbisnis gitu ya Bu ya. Nah mungkin kembali ke yang pos budgeting. Nah ini kan kalau pos budgeting mungkin sifatnya juga harus dijelaskan. Tujuan ibu bisnis pasti kan ada hal yang ingin dicapai ya Bu ya. Nah itu mungkin bisa masuk ke yang pos yang saving tadi. Mengurangi kemana ketika ada kerugian, pakai yang dana darurat. Itu kan sifatnya memang musibah gitu ya, tidak direncanakan, tapi memang harus ditanggulangi. Jangan cari jalan ringkas dengan mengambil pinjaman, pakai dana maksimal yang kita bisa alokasikan, ambil dari dana darurat yang kita punya. Untuk dana darurat ini sifatnya bukan suatu nominal yang harus tersedia saat ini, tapi bertahap. Ibu alokasikan 1 juta sekarang, bulan depan bisa 500.000, nggak apa-apa. Yang penting ada Bu. In case ada hal-hal yang sifatnya darurat, nggak kelimpungan untuk cari dana, udah ada posnya di dana darurat. Seperti itu. Semoga menjawab ya Bu. Ya silakan. Atau lagi ya terakhir, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait dana darurat. Nah untuk pembagian saving ini kan ada 4 poin tuh. Nah tabungan berapa persen, terus investasi juga berapa persen, itu kan semuanya atau pilihan aja. Kalau misalnya semuanya ataupun pilihan, dana darurat itu berapa persen dari tabungan. Karena kan kita nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Kadang kalau misalnya ada pengeluaran itu jadinya tuh ngambil ke tabungan. Terima kasih. Untuk pertanyaannya, jadi dari 30% yang di saving ini berapa persen ya alokasi ratanya gitu kurang lebih. Jadi gini, kalau untuk yang saving ini kembali lagi, tujuan keuangan yang prioritas saat ini apa? Apakah tabungan tadi untuk misalnya ada kebutuhan yang jangka pendek atau yang jangka panjang? Nah itu dialokasikannya melalui persentase. Kalau misalnya tadi, rencana ke depannya
Nggak ada yang namanya misalnya pembelian besar gitu ya. Tabungannya bisa nih kita tahan dulu misalnya cuma di 10%. Nah kalau misalnya untuk investasinya, karena investasi ini sifatnya jangka panjang, ketika pun kita alokasikannya kecil, itu masih bisa terima return. Minimal mungkin 5%. Tapi kalau untuk yang dana darurat, secara ideal itu harus kita alokasikan sebesar 10% dari penghasilannya kita. Itu kan kelihatannya besar ya, langsung waduh gitu kan. Nah kalau misalnya 10% kebesaran, kita tekan lagi di 5%. Tapi jangan lupa Bu, tata-tata semuanya ketika punya bonusan, THR, nah alokasikan sebagiannya itu ke dana darurat supaya cepat tercapai. Karena kalau misalnya nunggu cuma dari 5% per bulan aja, gak tercapai gitu ya. Idealnya 10% dan berapa nominalnya itu kurang lebih di 6 sampai 12 kali pengeluaran per bulan. Jadi misalnya keluarganya pengeluaran per bulan itu 10 juta, minimal punya dana darurat 60 juta untuk satu orang, bukan satu keluarga. Besar jadinya kan, makanya itu bertahap dikumpulkannya. Minimal tadi 10%, kalau kiranya berat turun ke 5%. Masih berat nih gitu ya, turun lagi ke 3%. Tapi ingat ketika punya tambahan penghasilan, mulai dari misalnya bonusan, THR jangan dihabisin semua Bu. Taruh di dana darurat. Karena sifatnya kalau yang bonusan THR itu sebetulnya kan budgetingnya udah jelas ya. Berapa sih biaya hidupnya? Berapa sih harus ditabung? Berapa yang untuk senang-senang? Nah ketika THR banyaknya masuknya ke sini nih. Playing gitu ya. Beli hampers, baju baru, ongkos buat mudik gitu. Yang ininya lupa. Padahal yang ini tuh sebenarnya digaji juga bisa kan ya. Uang gajinya bisa masuk ke sini juga. Uang savingnya tetap ada karena kan tetap dapat gaji. Nah si THR itu tambahan. Oh kalaupun misalnya mau melebihkan di post playing boleh. Tapi jangan semuanya. Alokasikanlah ke part-part atau porsi-porsi yang memang urgent. Yang tadi kelak kita tuh pikirannya ke depan. Gak cuma masa kini. Jadi taruh di yang post saving untuk dana darurat. Iya, tadi udah panitianya udah stop. Saya mungkin tutup untuk materi hari ini sharingnya. Jadi mungkin slide terakhir boleh dibantu. Iya. Nah, akhir kata dari saya gitu ya. Meskipun harta atau uang itu titipan, baiknya itu kita itu mengelola titipan tersebut dengan baik guna menjadi manfaat untuk diri sendiri, orang lain dan juga lingkungan. Penutup sebuah ayat dari Quran surat Al-Furqan ayat 67, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat tersebut ya, tata-tata semuanya di sini. Supaya, amin, betul. Semoga apa yang saya bagi hari ini menjadi langkah awal nih untuk menuju keuangan yang lebih baik, hidup yang lebih tenang, dan masa depan yang lebih cerah. Karena Buka tadi udah pakai pantun, saya tutup pakai pantun lagi ya Bu. Punten diizinkan ya. Kewajiban sholat untuk miskin dan kaya harus dilaksanakan dengan patuh. Terima kasih telah mendengarkan sharing dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita, Mbak Verina. Terima kasih sudah memberikan ilmunya tentang keuangan terencana hidup tenang. Saya mau sapa dulu semangatnya ibu-ibu dan teteh semuanya. Kalau saya bilang Bu, teh, ya gitu boleh dijawab ya. Terus kalau misalnya saya bilang mau door prize, mau dong gitu ya. Kita tes ya. Teh, mau door prize? Kurang semangat, berarti door prize-nya saya kasih 50%. Teh, mau door prize? Oke, sudah download aplikasi payungnya? Sudah. Menurut data dari statistik Masjid Darut Tauhid Jakarta baru terdata 15 orang. Wah, coba yang belum download cek di App Store-nya atau di Android Store-nya ya, dicek aplikasi payung. Ini door prize ada permainnya di sana. Dan sebelum kita ketahui
permainan apa atau door prize apa yang akan didapatkan? Kita akan dengarkan dulu ya. Salah satu fitur yang ada di aplikasi Payung Pribadi. Dan ini akan disampaikan oleh Mbak Riana Mahilda selaku tim pengembangan dari aplikasi Payung Pribadi. Kepada Mbak Riana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang teteh-teteh. Oke. Kalau tadi Teh Ferin buka udah pakai pantun ya, aku jadi kehabisan pantun nih. Oke, perkenalkan di sini aku Riana Mahilda. Teteh-teteh dan ibu-ibu boleh panggil aku Riana. Di sini aku berdiri sebagai tim payung, khususnya sebagai tim pengembangan produk payung pribadi, yang selanjutnya ini salah satu fiturnya akan aku jelaskan ke teteh-teteh dan ibu-ibu sekalian. Oke, tadi Teh Hana udah sempet ini ya, kayak intro kalau misalnya di payung pribadi itu ada fitur, salah satu fitur itu namanya fitur urun. Nah, urun ini apa sih? Pasti di sini teteh-teteh dan ibu-ibu udah familiar ya dengan kata-kata urun, urunan, ya kan? Patungan, wudunan, apalagi? Iya, saweran, betul. Nah, jadi di payung pribadi ini kami membuat salah satu fitur untuk mempermudah teteh-teteh dan ibu-ibu dalam melakukan kegiatan urunan tadi gitu. Aku mau tahu dulu dong di sini kesibukannya rata-rata apa nih? Bekerja atau ibu rumah tangga atau kuliah? Ibu rumah tangga, oke. Ada yang masih kuliah di sini? Kuliah. Kebanyakan bekerja ya? Oke. Nah, jadi sebagai contoh ya, kalau misalnya kita di kerjaan itu suka ada ini enggak sih, kayak kalau ada teman menikah, kita patungan kado, ya kan? Patungan yuk buat kado nikahnya si Mas ini gitu. Kemudian kalau ada yang lahiran, ya kan? Si Teh Heni lahiran nih gitu. Kita ini yuk patungan buat ngasih kado ke beliau gitu. Atau misal di sini ibu-ibu di lingkungan rumahnya, biasanya ada apa Bu? Ada kegiatan rutin bulanan misalnya untuk arisan ya, udah pasti ya ibu-ibu ya. Arisan atau misalnya kalau misalnya di RT ya, kalau di aku tuh ada sumbangan untuk siskamling, untuk donasi kematian ya, untuk uang kebersihan gitu. Nah, sebenarnya banyak banget contoh urunan yang bisa bisa teman-teman gunakan di sini, ibu-ibu dan teteh-teteh melalui fitur urun ini. Oke, gue jelaskan ya. Nah, jadi fitur urun ini insya Allah bisa memudahkan untuk mengelola urunan bersama gitu. Bersama siapa nih? Dari komunitas terkecil. Jadi contohnya dari keluarga, dari lingkungan pertemanan, grup, organisasi, atau komunitas. Nah, di urun ini bisa ngapain aja sih gitu. Yang pertama itu bisa melakukan pencatatan transaksi. Jadi kalau yang sebelumnya oke by WhatsApp ya biasanya koordinasi. Oh ya dong kumpulin gitu ya. Nih patungan segini ya 100.000 misalnya untuk tadi kadonya Mas Edo gitu. Terus dikumpulin WhatsApp, udah ya, udah aku transfer ya gitu. Nah, dengan fitur ini jadi langsung via aplikasi aja ngonfirmasi pembayarannya. Gitu. Jadi dari sisi kita yang berpartisipasi itu menjadi lebih mudah. Kemudian dari sisi bendahara yang mengelolanya, mengonfirmasinya pun menjadi lebih ringkas, lebih cepat juga. Kemudian nih kalau yang suka lupa, biasanya yang suka ngeluh ini biasanya yang menjadi bendahara nih atau menjadi koordinator urun. Aduh susah nih nagihin urunannya ke si A atau ke si B gitu atau dia berdalih terus gitu. Gimana ya caranya gitu, nggak enak nih gitu. Nah di urun di payung pribadi itu juga ada pengingat bayar urunan.
gitu. Jadi nanti tinggal setting aja tuh, misalnya janjian urunannya kita paling telat bayar tanggal 1 ya, maka H-3 dari tanggal 1 sama H+3 sistem akan otomatis memberikan reminder tuh di aplikasi push notifikasi ya, gitu, ke semua peserta urunan. Dan kemudian pengelolaan kas bersama. Jadi tenang aja kalau nanti ada adminnya sibuk nih nggak sempet untuk ngecek-ngecekin di aplikasi gitu ya. Untuk mengonfirmasi pembayarannya ada pengelolaan kas bersama, jadi bisa berbagi peran. Jadi assign deh misalnya, contoh tadi Teh Balkis mau dong aku bantuin aku ya jadi bendahara di urunan untuk tabungan kurban di 2025 gitu. Nanti aku untuk jadi bendahara di urunan yang lain gitu, itu bisa. Oke, lanjut. Nah, ini fitur urunan ini gratis ya, jadi tidak dipungut biaya apapun, nggak ada gimmick, nggak ada biaya berlangganan. Jadi silakan ibu-ibu, teteh-teteh setelah download boleh langsung pakai fiturnya. Jadi nggak ada tuh ntar yang di ujungnya, kita mau pakai gitu ya, udah mau manfaatin ini terus ada biayanya, nah itu nggak ada. Kemudian menjadi lebih gampang mencatat pengumpulan dana, jadi udah nggak perlu lagi spreadsheet, atau misalnya ada yang mau tanya nih, misalnya ke bendahara, Teteh mau tahu dong gitu ya, berapa sih dana yang terkumpul per hari ini gitu. Misalnya dia trust issue ya sama yang pemegang dananya ini gitu, takut uangnya dipakai kemana-mana. Nah ini tinggal buka aja. Ada table, ada dashboard halaman keuangannya. Nanti semua peserta yang berpartisipasi itu bisa melihat gitu. Nah ini tadi ya reminder otomatis, jadi meminimalisir. Jadi insya Allah ini sebagai ikhtiar kita untuk ngingetin gitu. Jadi kan effortnya jadi lebih berkurang ya. Kemudian pencatatan juga jadi transparan gitu. Karena tadi bisa tahu, bisa saling memonitor dan men-tracking juga. Lanjut. Oke, jadi fitur urun ini harapannya ya dari kami, dari tim Payung gitu mengembangkan. Karena kami juga melihat ada kebutuhan dan memang budaya Indonesia ini kan sangat kental dengan gotong royong, tolong menolong, tadi bertahun ya. Kita mau banget nih kita dalam berukhuwah kita juga bisa saling membantu tadi dengan harta kita, salah satu alat yang kita punya misalnya. Nah ini fitur urun ini sebagai toolsnya untuk bisa melakukan tadi proses tersebut. Jadi insya Allah lebih dari sekedar alat bantu, Payung Urun tadi punya misi mulia untuk menghidupkan kembali semangat tolong menolong dalam komunitas. Dari komunitas yang terkecil tadi ya, dan komunitas tuh di mana aja. Mau komunitas hobi, komunitas keagamaan, komunitas kuliah, pendidikan, organisasi, itu apa aja pokoknya yang ada di circle teman-teman itu boleh pakai urun. Sehingga memperkuat keterlibatan anggota dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Seperti itu. Ada lagi? Oke. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini? Kayak aku masih ada waktu 10 menit. Ada pertanyaan terkait fitur urun? Oke, silakan. Ada Teteh, mau dikasih mic apa enggak sih? Silakan Teteh. Ntar ya, MC-nya lagi ngasih mic dulu. Itu, sebelah situ. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Teteh mohon maaf saya tuh bertanya masih kurang paham. Urun itu kan kesannya seperti mohon maaf, apakah ini seperti asuransi syariah ya kan patungan ya kayak ngumpulin ini, atau lebih ke apa ya, hanya konsultasi keuangan saja atau bagaimana? Mohon maaf saya bertanya karena Iya, masih nggak apa-apa. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham nggak apa-apa ditanya aja ya. Oke, udah. Oke, ada lagi?
Biar aku jawab sekalian boleh, Teh Balkis? Hmm. Oke, oke. Terima kasih. Ada lagi? Oke, sementara aku jawab. Tadi Teh siapa Teh? Deti. Dan? Denti. Oh Denti, oke halo Teh Denti. Terima kasih pertanyaannya. Jadi aku jelaskan, jadi untuk urun ini pertama, ini sekalian disclaimer ya, ini bukan fundraiser, jadi berbeda dengan Kita Bisa, bukan crowdfunding gitu ya. Atau misalnya We Care ID dan sejenisnya. Itu satu. Kemudian tadi bukan asuransi atau bukan sifatnya konsultan. Jadi ini adalah alat untuk pencatatan, pendokumentasian gitu Teh. Kebayang nggak? Jadi misalnya kalau tadi Teh Denti ya, misalnya kalau misal buat urunan, misalnya Teh Denti jadi bendahara, kan ngerekap tuh ya, ngerekap di Excel gitunya, atau di Google Sheet misalnya. Nah ini udah nggak perlu lagi. Jadi tinggal mengisi-ngisi kolom di aplikasi. Nah nanti aplikasi yang membuatkan sheet-nya, membuatkan laporannya, dan itu udah terakumulasi tuh total. Jadi udah nggak usah mainin rumus apa Excel gitu ya. Atau bingung gimana nih kalau yang nggak tahu rumus Excel gitu-gitu. Gitu. Jadi ini pendokumentasian dari urunan yang dilakukan sama kita dan teman-teman kita di komunitas. Terjawab atau ada yang masih kurang jelas? Jadi lebih ke aplikasi yang membantu kita untuk merencanakan keuangan lebih baik gitu. Aman ya? Lebih ke aplikasi gitu ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih. Ada lagi sebelum aku masuk ke sesi selanjutnya? Terakhir, boleh? Silakan Teh Hana. Ini aku hampunten pisan ya kalau misalnya agak buru-buru gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya saya mau bertanya karena ini adalah aplikasi yang menurut saya juga membutuhkan data pribadi ya. Apakah di sini ada privacy policy-nya? Ya saya cuma pengen tahu itu aja ya karena Oh, kan itu, ini oke. menyangkut keuangan. Kalau di perbankan kan kita sudah terjamin ya insya Allah. Yap. Bagaimana dengan ini karena sifatnya digital? Oke, makasih. Tadi dengan siapa? Maksudnya namaku? Oh ya, Iya. nama Atri. 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 Oke. Teh Atri ya. Oke. Makasih Teh. Aduh ini berarti Teh Atri care loh sama payung pribadi sampai nanyain gitu ya perkara privacy policy. Ya jadi ini juga info buat teman-teman sekaligus menjawab pertanyaan Teh Atri. Ketika kita mendevelop atau merilis ya aplikasi payung pribadi itu sudah masuk ke dalam concern kami. Jadi dari tim legal payung sendiri itu sudah membuat privasi policy gitu, termasuk terkait penggunaan data pribadi ya, kayak misalnya kayak email, karena ketika mendaftar itu kan teman-teman dimintakan email ya, email, nomor handphone gitu kan, nama. Nah itu ada syarat dan ketentuan dan privasi yang mana itu statementnya adalah kita hanya menggunakan jika teman-teman itu konsen. Gitu. Jadi kalau emang dan itu dilindungi juga gitu dalam legal ini. Jadi teman-teman bisa baca lebih lanjut di sebelah sini. Nah ini pengumpulan data pribadi juga ada. Jadi boleh dibaca saja untuk lebih detail ya perkara pasal-pasal dan poin-poin dari legalitasnya seperti itu gitu. Oke, tadi ketinggalan untuk saran ya dari Mbak siapa namanya? Mbak Balkis. Oke, untuk saat ini
untuk mencoba fitur urun, baik itu kreator yang nanti membuat grup atau admin, dan juga pesertanya memang diharuskan untuk punya akun gitu. Tapi tadi sarannya, apakah bisa nih kalau cuma share link gitu ya? Nah itu saat ini belum ada, belum kita akomodir, tapi itu menjadi masukan ya, khususnya buat aku dan tim pengembang lainnya gitu untuk mempertimbangkan poin tersebut. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, karena jadwal aku mepet-mepet zuhur. Oke, jadi selanjutnya ini kita mau ada challenge. Nah, jadi challenge-nya itu nanti di sini teteh-teteh dan ibu-ibu silakan buat kelompok. Minimal 2 orang, maksimal bebas. Ya kan udah janjian tuh kayaknya tuh. Ya 2 orang ya, karena grup nih nggak bisa sendiri gitu. Jadi minimal 2 orang, maksimalnya bebas, silakan berkelompok. Kemudian silakan buat urunan menggunakan fitur urun. Gitu. Jadi di sini download dulu aplikasinya yang belum download. Ada yang kesulitan download mungkin karena tidak ada paket atau oh itu udah skakmat ya kalau memori penuh ya. Gitu. Jadi nanti setelah mendownload buat akun, aktivasi. Setelah diaktifasi langsung dijajal aja fitur urunnya. Itu nanti coba teteh-teteh dan ibu-ibu nih bikin grup dulu. Nah, bikin grup. Nanti setelah bikin grup undang temennya yang dalam satu grup itu ada siapa aja. Nah, di sini kakak dari tim payung boleh dibagikan petunjuknya. Nah, di sini ada Teh Astri yang akan membagikan selebaran kecil yang mana itu ada petunjuk singkat ya, gitu. Petunjuk singkat gimana cara pakai fitur urun. Dan di situ silakan teman-teman dan ibu-ibu tulis nama grupnya, kemudian anggotanya siapa aja dan nomor handphonenya. Nah, itu wajib ditulis ya, karena nanti buat aku dan tim asesor atau tim penilai untuk memilih siapa nih ide-ide yang paling kreatif dan ide-ide yang paling terbaik ya gitu dalam membuat urunan di payung pribadi gitu. Jadi nanti kalau nggak ada datanya kita juga nggak bisa cross check di database sistem kita ya. Gitu. Jadi jangan sampai udah buat urunan tapi nggak tercatat. Seperti itu. Apa? Oke. Boleh barengan sama Teh Riana ya, dibantu Boleh. lagi. Jadi ini ceritanya 2 orang boleh. Boleh. Kalau 5 orang besti-besti boleh. Boleh banget. Maksimalnya berapa? Semakin ramai semakin meriah kan? Semakin ramai semakin meriah. Jadi teteh-teteh dan sahabat muslimah mulai sekarang cari bestinya. Kalau nggak besti ya jadiin besti lah hari ini. Kenalan Nggak apa-apa ya. ya. Boleh kan ya? Bener, boleh kenalan. Tapi kalau masalahnya nggak ada pulsa agak berat nih. Tethering ya? Tethering boleh. Iya, biar Sini sedekah lah ya. ada kakak-kakak dari tim payung yang akan share hotspot nih. Oh boleh? Boleh. Boleh, oke. Jadi yang kesulitan koneksi Internet. jaringan boleh tunjuk tangan aja. Nanti Atau menghubungi kemana nih lebih enak nih? bingung nih, warnanya marun-marun juga Bu, sama kita. Siapa yang ready panitianya nih? Boleh yang di sini siapa yang bisa bantu teteh-tetehnya untuk tethering biar bisa mengikuti games dan door prize-nya ya? Iya. Ya, silakan bisa dibantu nanti teteh-tetehnya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya ya? Nggak ada masalah. Nggak ada, semuanya ada solusinya ya? Betul. Oke, berarti 2, 5 boleh. Boleh. Yang belum jadi bestian lah hari ini. Janjian, kenalan. Oke, Tariana sebenarnya door prize-nya hadiahnya apa sih atau rahasia? Aku boleh spill dikit kali ya. Sedikit aja, jangan Iya. banyak-banyak. Biar Nanti penasaran. nggak surprise jadinya. Benar. Oke.
Jadi untuk door prize-nya itu ada voucher di payung. Jadi kalau tadi teman-teman yang sudah download itu kan ada banyak produk ya. Oke. Nah, nanti salah satu door prize-nya itu adalah voucher e-wallet. E-wallet, Iya. aduh, Masya Allah banget E-wallet ya. itu nanti akan ditentukan oleh tim panitia, tim payungnya. Itu nanti apakah boleh Shopee Pay, boleh Oke. OVO atau GoPay, ya itu. Kategorinya apa tuh? Karena penilaiannya paling tinggi dikasih Shopee Pay atau seperti apa? Boleh tahu? Teteh. Kalau untuk tadi apa sih yang paling tinggi ya? Kalau untuk nilainya Skornya. nanti tim penilai yang tahu. Oke. Tapi kalau untuk idenya nanti akan dipilihkan pertama dari yang memang real cash ya. Jadi contohnya nih Ya, misalnya misalnya nih saya lagi pegang nih yang udah dipegang teteh-teteh sama bunda. Di sini paling atas di kertas yang dipegang ya, ada nama grup urun. Ini apa misalnya? Oke, contoh. Mangga Contoh atau ya, apa nih? aku ngajak Contoh. nih Benar, sama benar. Teh Hana, Kita kita berdua. donasi buat Palestina yuk. Boleh, tapi kita kasih nama grupnya apa nih? Kita karena kita kenalan dan kayaknya kita nanti akan sering ketemu ya terus-terusan. Boleh aja kita duo gitu ya. Duo. Bandnya duo gitu Oke, namanya. duo. Nama grupnya. Kalau nama-nama buah, nama jalan gitu boleh nggak? Boleh banget. Semakin menarik itu semakin penilaian terbaik Iya, gitu ya. tapi yang pasti jangan cuma menarik ya, harus ada maknanya. Oh, misalnya kasih gambaran lagi. Misalnya yang contohnya sudah pernah ada. Karena kenalnya dari kajian muslimah ya. Oke, Kajian kasih nama muslimah, urunnya jadi, apa? Nama grup urunnya? Duo Sister Villa. ya. Masya Allah, duo sister villa. Iya. Duo sister masuk surga gitu ya. betul, Masya Allah. kan? Duo jomblo jadi nggak pengingat boleh. gitu. Duo jomblo nggak boleh. Jomblo visabilillah. Bisa bilillah ditambahin, tetap harus dapat pahalanya. Iya, ya? betul. Harus. Oke, terus di sebelah kiri ini ada nama anggota maksimal 6. Berarti kalau misalnya di sini ada Teh Riana nomor 1, nomor handphonenya Teh Riana. Iya, Nomor betul. 2 namanya Hana, nomor handphonenya nomor handphone Hana. Betul. Begitu ya. Di situ. Begitu seterusnya. Kalau Dan seterusnya. Nah, terus ini tahapannya download aplikasi, sudah pasti ya. Kemudian masuk aplikasi, klik urun. Urun itu kalau nggak salah di sebelah kiri atas. Iya, itu nama fiturnya. Nama fiturnya. Betul. Berarti kita masuk ke urun yang paling atas. Betul. Oke, kiri atas. Nanti ikutin aja step-stepnya. Ada keterangan klik buat grup. Betul, buat Ada grup buat ada di grup. dashboardnya. Terus klik undang anggota. Yap, Undang anggota, pilih salah satu temanmu. oke. 7 orang boleh. Oke, sudah ya, sudah berkumpul. Baik, selanjutnya itu nanti pilih salah satu temanmu, lalu kamu bisa mulai buat urunan dengan klik buat urunan. Oke, jadi tahap setelah tadi membuat grup, kemudian mengundang teman-temannya untuk menjadi anggota, itu silakan dilanjutkan dengan buat urunannya, gitu. Sampai buat urunannya. Gitu. Jadi kalau grup itu kan baru grup kelompokan orangnya. Ya. Nah, urunan ini baru tentang uangnya nih. Oke. Gitu. Tadi Misalnya, kalau grup itu kasih kayak baru contoh. ngumpulin orang-orangnya nih ya. Terus baru ngomong, ayo tadi yang donasi Palestina kita buat. Oke. Oke, jadi tadi di grup yang duo Sister Villa, buat lagi di dalamnya itu ada urunan donasi Palestina di Januari misalnya. Oke. Jadi itu urunan donasi Palestina. Oke, misalnya kita sudah sampai ke tahapan terakhir nih nomor 5, buat urunan. Udah diklik, munculnya apa aja di sana Teh Riana? Nanti ada formulir. Oke. Jadi ada formulir buat urun. Nah, di situ nanti teman-teman bisa isi dan sesuaikan dengan kebutuhan ya tadi dengan idenya. Oke. Contoh kalau misalnya buat donasi Palestina, tadi misalnya kita targetkan, kita tetapkan ya tadi kalau dari sharingnya Teh Ferin, azan. Oke. Kita break dulu untuk azan ya, nanti Oke. diinformasikan lagi. Break dulu ya teman-teman Baik, karena azan.